Ya, selamat malam pemirsa. Masih dalam rangkaian spesial program Election Day Berita 1. Ya, Winda dan pemirsa, selama 1 jam ke depan kami ajak Anda untuk berbincang-bincang dengan 36 bahkan lebih tokoh muda perwakilan partai politik yang bertarung dalam pemilu legislatif hari ini tadi. Dan kita akan bertanya, Doni, ya, soal pandangan mereka terkait jalannya pemilu tahun ini. Termasuk komentar mereka terhadap kinerja para wakil rakyat periode 2009 dan 2014. Oke, mulai saja kita perkenalkan tamu-tamu kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan Winda, untuk mengawal jalannya dialog, ya, kita sudah meminta para tamu untuk mematuhi aturan main. Jadi bukan cuma di lapangan sepak bola saja yang pakai aturan main, karena tidak boleh saling menyerang partai atau tokoh partai politik lain, gitu kan? Oke, nah ini peraturannya seperti apa nih, Doni? Peraturannya sudah disosialisasikan kepada mereka, jadi nanti mereka semua Jadi sudah pada mengerti ya bagaimana peraturannya? Kita tanya saja, apakah teman-teman sudah paham semua aturan mainnya? Apakah sudah menghafal bunyi tandanya? Tunggu, kita tes dulu, bunyinya seperti apa ya? Ada bunyi-bunyi tertentu. Oh, kita ada wasitnya juga. Siapa wasitnya mana? Oke, wasitnya mana nih? Kita dengarkan dulu. Seperti apa kalau ada pelanggaran terjadi? Oke. Kita kasih kartu kuning. Dikasih bunyi. Oke. Ada kartu kuning. Kalau udah lebih parah debatnya, kita print kedua. Oke. Kartu merah keluar. Oke. Jadi galak-galak. Oke. Ada wasitnya. Sebenarnya ini cara saya aja biar dia juga masuk kamera ya. Frame. Kami dari pagi soalnya ya sampai tengah malam begini ya. Oke. Kita sebelum mulai, kita tes dulu semangatnya seperti apa. Teman-teman semua tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Ya, Indah. Nah, kalau begitu kita langsung saja, Doni, membahas topik pertama terkait pemilu legislatif 2014. Ya, pertanyaan yang harus ditanggapi seperti apa, Winda? Kita mulai yang pertama ya. Anda ini semua di sini kan mayoritas maju sebagai caleg. Nah, ini jika melihat hasil hitung cepat sejauh ini, apakah menurut Anda strategi kampanye yang Anda pakai kali ini sudah sukses atau belum? Sudah sukses atau belum ya? Sudah Doni yang tepat tunjuk, atau belum? siapa yang mau menjawab pertanyaan ini pertama? Bukan saya menunjuk, karena kita sudah menuju ke wakil rakyat kita tadi. Jadi kita berikan kesempatan, silakan dari sebelah sini dulu, dari fraksi kanan, ada yang bersedia memberikan? Oke, silakan Mas. Memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin, Doni. Ya, terima kasih Mas. Nama dari mana? Saya dari Partai Kebangkitan Bangsa, wakil dari Muda Partai Kebangkitan Bangsa. Saya nama Muhammad Nur Hayit. Muhammad Nur Hayit. Ya. Oke, panggilannya? Mas Hayit. Mas Hayit. Mas Hayit hari ini juga menjadi salah satu calon legislatif juga ya? Kebetulan belum. Belum, oke. Tahun Tapi berapa? pemuda dari PKB? Insya Allah tahun depan. Mohon doanya aja insya Allah. Don, tahun depan ada pemilu lagi, saya baru tahu. Oh, ada. Pemilihannya sekarang, tapi mungkin periode depan. Oh, periode depan, baik. Enggak, saya pikir PKB mau bikin pemilu sendiri tahun depan. Mas, apa? Ada pemilu lain tidak? Masih ada pemilu yang lain. Iya, gitu aja tersinggung, Mas. Gimana, Baik, Mas? bagaimana tanggapan Anda? Oke, saya ingin pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kepercayaan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan pada partai kami, sehingga partai kami bisa mendapat hasil yang menurut kami maksimal. Karena hampir di semua survei kita termasuk memang tidak direndahkan, tapi juga tidak diataskan. Tapi setidaknya hasil quick count yang kita lihat pada malam hari ini, kita bisa berbicara bahwa PKB masih mendapat kepercayaan dari rakyat. Tidak direndahkan, tidak diataskan. Betul. Belum nyalek, bahasanya udah bahasa politisi ya. Oke lah. Karena Mas seharusnya sudah jadi, tapi nunggu tandanya ya. Tandanya tinggal sedikit lagi gitu. Tapi menurut pendapat Anda nih, seperti tadi pertanyaan sebelumnya, strategi kampanye dari PKB yang salah di mana sih melihat dari quick count, hasil quick count hari ini? Ini yang mau saya sampaikan. Sebenarnya tidak ada yang salah dari strategi kami setelah kami tahu hasil dari quick count PKB yang di rata-rata di semua lembaga survei yang melakukan quick count itu memberikan nilai pada PKB di angka 9,sekian%. Dan insya Allah biasanya kita selalu dari hasil quick count itu punya nilai positif, nambah sekitar 0, atau 1%. Insya Allah nanti di real count KPU insya Allah kita mungkin masih bisa 2 digit. Oke. Ya mohon doanya saja. Itu tadi dari PKB. Pertanyaan yang ingin saya pertanyaan yang ingin saya Jadi jawab. tadi belum jawab ya? Belum. Oke. Ini prolognya. Pertanyaan yang ingin saya jawab adalah
kami hari ini bisa buktikan bahwa kekuatan konsolidasi partai yang ditopang dengan sinergitas antara kekuatan partai dan basis massa yang kebetulan memang kita akui adalah Nahdlatul Ulama, itu menjadi salah satu dari bukti kita bisa bersuara kalau kita bisa kompak. Jadi yang menurut pertama, Anda kedua, strategi kampanye dari PKB ini sudah cukup sukses ya bagi pemilu kali ini? Alhamdulillah kami menilai sampai saat ini kita masih cukup sukses. Baik. Pemilu kemarin kita dapat 4,9. Kami sekarang Ya, oke. Kita harus berbagi rasa di sini, bukan berbagi suara kok. Tenang saja. Yang bagi suara tadi quick count sudah. Tapi artinya Suara apa? Kita satu punya dari- waktu harus kita distribusikan secara merata. Kita mau tahu dulu dari PDI Perjuangan, ya. Siapa saja dari Yang PDI Perjuangan? hasil quick count-nya tinggi hari ini. Ini sengaja bertiga mau bikin grup vokal atau apa nih? Bisa bantu mikrofon teman-teman. Oke, silakan. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri bagaimana? Ya, terima kasih. Boleh berdiri, ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maksudnya karena suaranya paling tinggi sekarang ini. Dengan siapa, Ibu, Mbak? Ya, saya dengan Yus Christine, caleg DPRD DKI Jakarta 3, ya, Dapil Kecamatan Tanjung Priuk, Ya. Penjaringan dan Pademangan. Oke. Menurut saya yang seperti Bapak dan Ibu tanyakan tadi itu Sebentar, adalah maksudnya Bapak Ibu yang mana nih? Oh, bukan, belum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini. ya, kalau menurut saya sih dalam pelaksanaan ini mungkin teman-teman sudah tahu dari hasil quick count tadi adalah PDI Perjuangan mungkin yang tertinggi ya. Bisa jadi ini berubah-berubah gitu ya seperti itu. Kalau menurut saya mungkin ini hasil dari efek juga dari Pak Jokowi sebagai gubernur yang memang menyentuh masyarakat, melayani dan membantu masyarakat, khususnya itu masyarakat yang miskin dan tidak mampu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi Jokowi efek ini dahsyat menurut Anda ya? Sangat dahsyat sekali. Itu karena kenapa? Karena dengan program-programnya beliau yang ada di DKI Jakarta ini sangat menggugah itu masyarakat di luar DKI Jakarta. Sampai bahkan tingkat nasional mereka berbondong-bondong ingin tinggal di DKI Jakarta, bahkan menjadi warga DKI Jakarta hanya ingin merasakan program-program yang sangat membantu rakyat miskin. Itu sebabnya Jakarta makin macet ya. Makin banyak orang tinggal di Jakarta. Oke, terima kasih. Baik, ini kalau Doni, kalau kita berbicara soal kampanye, ini kan ada berbagai cara. Salah satunya cara konvensional. Dan ini pertanyaan kedua, apakah cara konvensional dalam berkampanye itu seperti penggalangan dana lewat panggung hiburan, poster-poster, baliho-baliho, bukan baliho kamu ya? Ya, apakah ini masih efektif? Saya bukan caleg soalnya. Nah, ini kampanye-kampanye konvensional ini apakah masih efektif ataukah mulai mencoba lewat media kampanye sosial media? Nah, ini mungkin kita akan tanya ke... Kita ganti ya? Kita ganti ya ke Golkar dulu. Kita lihat dari Golkar. Silakan. Bang Charles mungkin... Kalau kita dari Partai Golkar, saya pikir yang menarik untuk bisa dilihat sekarang, kita memiliki beberapa akun Twitter. Dan itu dikelola oleh sekelompok teman-teman mahasiswa yang sangat profesional. Mereka juga jurusan ilmu sosial politik. Dan hampir semua caleg-caleg di Golkar juga sudah menyadari bahwa penggunaan akun Twitter itu juga sangat baik. Dan memang Twitter ataupun sosial media yang lain, Instagram, Pet, itu memiliki satu target market yang memang sangat berbeda. Dan mereka memang senang untuk diajak terlibat, diminta pendapatnya, dan juga bahkan untuk bisa memberikan kritik dan masukan. Jadi saya pikir itu memang salah satu cara untuk bisa menggait banyak anak muda, dan itu dilakukan oleh Partai Golkar. Oke. Tapi kalau dari Partai Golkar sendiri, cara mana nih yang lebih efektif? Konvensionalkah ataupun Saya sosial pikir kalau media? kita mau meraih semuanya ada kisaran usia 17 sampai dengan katakanlah sampai dengan 60, semua target usia tersebut nggak bisa didekati dengan satu cara pendekatan. Jadi semua orang pasti punya, mungkin ada yang serangan, kita bisa sebut serangan udara itu seperti baliho, billboard, spanduk, tapi juga ada yang disebut dengan print, materi brosur, leaflet, juga ada yang disebut dengan broadcast, SMS dan lain sebagainya, dan juga ada yang nilainya tidak tergantikan dan tapi cukup melelahkan, yaitu pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka itu atau yang disebut dengan sekarang kita door to door, itu menurut saya masih paling tinggi nilainya. Dahsyat ya? Paling dahsyat, tapi time consume dan juga melelahkan. Melelahkan. Nah kalau nggak punya stamina, tapi itu harga yang harus dibayar. itu harga yang Karena harus itu dibayar. juga membuat
para caleg kita bisa mempunyai kedekatan emosional dengan konstituennya. Dan ketua umum kami memang terus menganjurkan bagaimana sesering mungkin kami harus turun untuk bertemu dengan rakyat, karena suara Golkar adalah suara rakyat. Baik, tadi bilang serangan udara. Nah ini satu yang jangan sampai terjadi. Apa tuh? Serangan fajar. Serangan fajar, bukan cuma fajar, Win. Ya jam 10, jam 11 masih ada serangan-serangan itu ya. Nah itu tadi yang kita coba tanya dari teman-teman lain. Dari Gerindra ada? Gerindra? Oke, silakan. Gerindra, siapa yang mau bicara? Dengan siapa? Saya Robi Ferliansyah, caleg Panggilan? DPRD DKI. Panggilan Robi. Bang Robi? Iya, Robi. Oke. Silakan, Bang. Tadi gimana pertanyaannya? Mengenai konvensional tadi ya? Doni, coba diulang lagi. Boleh. Mengenai serangan fajar atau... Oke, bagaimana kalau strategi dari Gerindra sendiri ini juga kan terlihat banyak di sosial media juga. Kalau dari Gerindra sendiri melihat quick count ini, konvensional atau sosial media yang lebih efektif untuk pemilu kali ini? Ya kalau kita melihat dari perolehan suara Gerindra saat ini dari hasil quick count, kita perolehan kenaikan angkanya paling tinggi ya. Walaupun signifikan dari tahun 2009 ke 2014 kita paling tinggi. Berbagai cara yang sudah kita lakukan mengenai dari konvensional, tapi kita lebih fokus ke turun langsung, karena bagi kami di Partai Gerindra, kami adalah pejuang-pejuang politik yang memang harus turun langsung ketemu dengan masyarakatnya. Tapi selain itu juga ada dunia maya yang mau nggak mau harus kita rambah juga. Kita punya tim media tim online, tim online Gerindra yang setiap hari selalu menyapa masyarakat Indonesia yang baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri untuk selalu berkomunikasi gitu. Dan followers kita di Twitter maupun di Facebook juga paling tinggi di di Indonesia untuk partai politik. Oke. Ya, ini sampai saat ini kita dapatkan bukti ya bahwa para politisi muda kita, para caleg kita memang orang-orang yang betul-betul santun dalam berpolitik. Sampai segmen ini pun peluitnya belum laku. Jadi teman kita nggak akan masuk sini. Baik, Doni, dan seperti tadi kita lihat tadi sudah ada PDI, PKB, Golkar, dan juga Gerindra sudah ngobrol. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang lain lagi, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Election Day, Berita 1.